Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat GKI Puri Indah yang beribadah di gedung gereja, jemaat yang berada di dalam rumah kediaman masing-masing, maupun saudara seiman dimanapun saudara berada. Kita bersuka cita bersama karena kita boleh beribadah. Kita sudah memasuki bulan Oktober dan tahun ini terasa begitu cepat berlalu. Dan sepertinya akhir tahun sudah ada di depan mata. Tapi dalam semuanya ini kita merasakan Tuhan terus menopang dan menyertai kita. Dan biarlah kita datang menghadapnya dengan hati yang penuh syukur, penuh hormat, dan juga penuh kasih kepadanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kepada Allah yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, mari kita naikkan pujian, Kau termulia. Patut dipuji
kita bersama-sama berdoa. Kami sangat bersyukur, kami boleh beribadah, menyembah, datang menghampiri Engkau ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta segala bumi dan semesta ini. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, Engkau yang melampaui kehormatan yang manusia miliki dan melampaui segala kuasa yang manusia bisa miliki juga. Biarlah pagi hari ini kami boleh memberikan sembah kami yang layak. Biarlah pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang pantas di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami juga anugerah untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah ini dengan Engkau, dengan sesama saudara seiman. Biarlah kami boleh meninggalkan sejenak segala rutinitas dan kesibukan kami dan mengkhususkan waktu ini, memfokuskan diri kami kepadamu, dan kami siap menerima firman dan juga menerima berkat-Mu. Kami serahkan ibadah ini, biarlah Engkau menguasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, Allah yang kita kenali dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Tetapi Allah yang mau juga turun ke dalam dunia. Allah yang mau mengasihi manusia yang berdosa. Mau memahami, yang mau menolong di dalam segala kelemahan, menemani, mendampingi, membimbing kita, bahkan ketika kita sesat dan jauh daripadanya. Allah seperti inilah yang membuat kita kagum dan hormat. Sebuah pujian akan dinyanyikan oleh paduan suara Sanctus terlebih dahulu, dan nanti kita akan menyambung bersama-sama di bagian akhir. Suci, suci, suci.
Kita katakan suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang mengundang kita untuk bersama-sama menghadapnya pada pagi hari ini. Demikian pula kita akan bersama-sama memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 15. Kita akan membaca kelima ayatnya bersama-sama. Mazmur 15, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang boleh menghadap Tuhan adalah orang hidup dalam kebenaran. Tetapi bukankah kita menyadari kita bukan orang benar? Dan kita tidak bisa melakukan semua kebenaran Tuhan itu secara konsisten. Maka kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus menolong kita. Dia menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib, sehingga hidup kita setelah diselamatkan, itulah hidup bersandarkan kepada karya Kristus. Kita dijadikan benar dan kita mau melakukan yang benar. Sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa, kita naikkan pujian di salib. Di salib Kristus bebanku menjadi ringan. Dosa manusia, karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Di salib
salib ku melihat terang Tuhan. Di salib ku melihat terang Tuhan. Beban berat dosaku lepaskan. Di salib Tuhan ku dapat melihat. Kini hatiku pun senanglah. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24a berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mari setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapannya. Kami datang kepadamu ya Allah yang penuh rahmat, yang penuh kasih. Allah yang sudah menebus kami melalui putramu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan kami bersyukur bahwa kami sudah ditebus untuk menjadi anak-anak-Mu yang berharga Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui akan segala dosa pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami tertunduk malu bahwa kami gagal terus-menerus untuk hidup sebagai anak Tuhan. Kami tahu kami seharusnya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi realita di dalam hidup kami gagal terus-menerus Tuhan. Sebagai orang tua, kami gagal untuk membawa anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Kami gagal untuk memberikan pengaruh di dalam kehidupan anak-anak kami sehingga mereka menjauh daripada Tuhan. Atau kami sebagai anak-anak, kami gagal ya Tuhan untuk hidup memberikan pengaruh kepada orang tua kami yang belum mengenal akan Tuhan. Hidup kami tidak memberikan pengaruh apapun bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Tuhan tolonglah kami Tuhan di dalam kegagalan kami. Kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Memohon pengampunan-Mu kembali Tuhan. Dan biarlah kami ketika kami meninggalkan tempat ini atau dimanapun kami berada, Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami, yang terus mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak Tuhan yang harus hidup sebagaimana mestinya kami menjadi anak Tuhan. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita pujikan refnya saja. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan dan saya senang sekali hari ini boleh bertemu dengan begitu banyak saudara-saudari yang hadir di dalam gedung gereja beribadah bersama dengan saya. Saya juga menyapa saudara-saudari yang beribadah dari rumah. Baik saudara-saudara adalah jemaat GKI Puri Indah atau saudara adalah umat Kristen yang bergabung bersama GKI Puri Indah beribadah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Mezbah Keluarga, sesuai dengan perkataan dari Yosua. Di Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15, aku dan seisi rumahku. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah kami di surga, Allah kami yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami bersama-sama datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan segala puji dan hormat kepada Engkau. Dan saat ini setelah kami memuji, mengagungkan nama Tuhan, kami merendahkan hati kami, menenangkan hati pikiran kami untuk beribadah kepada Engkau dengan mendengar firman-Mu, dengan mendengar isi hati-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang membawa Alkitab, saya undang untuk membuka Yosua pasal ke-24. Kitab Yosua pasal ke-24. Kita akan membaca ayat ke-14 dan ayat ke-15. Yosua pasal ke-24 ayat 14 dan ke-15 demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang daripadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai sejauh ini kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu saya masih melayani sebagai gembala di GKI Singapura, saya beberapa kali dititipi anak. Ya, tempat kami bukan tempat penitipan anak, tapi ada beberapa jemaat menitipkan anak kepada saya untuk digembalakan. Mereka adalah orang tua yang datang dari Indonesia mengantarkan anaknya sekolah atau bekerja di Singapura. Ada sebagian orang tua langsung mengantar anaknya dan bertemu dengan saya. Ada yang melalui telepon, melalui WA.
Sewaktu saya kembali ke Indonesia dan melayani di GKI Puri Indah, saya sangat bersuka cita karena sudah cukup banyak jemaat meminta saya mendoakan anak-anaknya yang akan meninggalkan kota Jakarta. Apakah ke luar negeri atau ke kota lain. Apakah untuk studi atau untuk bekerja. Salah satu pokok doanya adalah tolong doakan supaya anak-anak kami menemukan gereja yang baik. Tidak hanya menemukan gereja, tapi menemukan gereja yang benar, gereja yang baik, gereja yang mengajarkan kebenaran, komunitas orang Kristen yang baik, di mana anak-anak kami dapat bertumbuh, dijaga oleh satu komunitas. Saudara sekalian, contoh-contoh di atas membuktikan satu hal, bahwa orang tua, saudara dan saya yang dikaruniai anak-anak, tidak hanya bertanggung jawab di dalam kehidupan jasmani, kebutuhan fisik anak-anak kita, tapi kita juga bertanggung jawab dalam kehidupan iman anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita perlu peduli untuk menentukan tempat studi yang baik dan tepat untuk anak-anak kita. Kita perlu mencarikan tempat tinggal yang baik untuk anak-anak kita kalau mereka berada di luar kota atau di luar negeri. Tapi kita juga bertanggung jawab untuk mengantar mereka memiliki komunitas iman yang baik. Supaya iman yang mereka miliki boleh terus bertumbuh dan mereka memiliki komunitas untuk saling menjaga dan saling melayani. Saudara sekalian, dalam pengajaran Alkitab, keluarga adalah salah satu institusi, salah satu sarana utama yang dipakai oleh Allah untuk menurunkan dan untuk mewariskan iman kepada generasi-generasi berikut. Satu bagian Alkitab terkenal dalam Ulangan pasal 6. Di sana dikatakan, engkau harus mengajarkan firman Tuhan ini, memperkenalkan Allah kepada keturunanmu berulang-ulang. Ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau di rumah, ketika engkau di tempat lain. Bahkan di sana dikatakan, ikatkanlah itu sebagai ikat kepalamu, lambang di lenganmu, kemudian menjadi tanda di palang pintumu. Tentu ini tidak ditafsirkan secara harafiah. Tapi artinya, saudara sekalian, biarlah firman Tuhan, kebenaran Allah, ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu, ada di dalam tanganmu, ada di dalam kepalamu, ada di dalam perilakumu, ada di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika kamu hidup bersama dengan keluarga kamu, keluarga dapat menyaksikan bahwa engkau adalah orang beriman, engkau percaya kepada Allah, dan mereka mewarisi iman seperti ini. Dan iman ini secara turun-temurun akan mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, orang Yahudi punya tradisi, mereka selalu mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu mereka. Bahkan bagi anak laki-laki, ketika mereka berusia 13 tahun, pada hari ulang tahun ke-13, mereka mengadakan satu upacara yang menyebut anak laki-laki sebagai bar mitzvah. Bar itu artinya anak putra, mitzvah itu artinya Taurat. Mitzvah itu artinya adalah hukum peraturan dari Tuhan. Jadi mulai umur 13, anak laki-laki itu adalah sudah menjadi anaknya Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka akan taat kepada Taurat Tuhan. Mereka punya tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan. Kita berpikir, kenapa umur 13? Karena dari umur 1 sampai umur 12 itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Saudara melihat, Alkitab mengajarkan satu prinsip yang sangat penting, bahwa masa-masa yang paling kritikal, masa-masa yang paling penting di dalam pertumbuhan seorang anak, itu bukan masa setelah 12 tahun. Kalau ibarat bambu, seorang anak yang berumur 12 tahun ke atas, itu bambunya sudah tegak dan sudah keras, tidak bisa dibengkokkan lagi. Umur 1 sampai umur 12 adalah masa bambu itu baru bertumbuh, masih lembut dan bisa dimiringkan, bisa dibengkokkan dan bisa ditegakkan. Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab yang begitu besar kepada keluarga-keluarga.
ketika anak-anak bertumbuh, ketika mereka masih bisa dibentuk, ibarat tanah, belum kering, bisa diukir dengan firman Tuhan. Kita dipercayakan untuk mengukir firman Tuhan, kebenaran Alkitab, iman kepada Allah di dalam hati dan diri anak-anak kita. Umur 1 sampai 12 tanggung jawab keluarga. Umur 13 ke atas itu sudah tanggung jawab dari sinagoge, dari gereja, dari umat Tuhan. Saudara sekalian, tradisi inilah yang kita baca di dalam perkataan Yosua pada hari ini. Di ayat ke-15, Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudara, perkataan Yosua ini mengandung 3 unsur. Unsur pertama, ini adalah sebuah kesaksian. Yosua di hadapan umat Israel, dia berkata, "Aku sudah menjalankan tanggung jawabku sebagai orang Yahudi sejati, sebagai umat Allah. Aku dan seisi rumahku sudah dari dulu beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku sudah dari dulu menjalankan perintah Tuhan. Dan itu sudah menjadi tradisi di dalam keluargaku." Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah deklarasi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. "Aku dan seisi rumahku, kami akan terus beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan." Saudara sekalian, biarlah kita juga belajar dari perkataan Yosua ini, bahwa mulai hari ini, atau saudara sudah melakukan dari dulu, dan kita mendeklarasikan, kami merencanakan, kami bertekad untuk menjadikan keluargaku sebagai keluarga yang beriman, keluarga yang mewariskan iman kepada anak cucu kami. Saudara, bukankah pepatah bahasa Inggris mengatakan, jika Anda gagal merencanakan, maka akan Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jika Anda gagal mendeklarasikan keluarga saudara adalah keluarga yang mau beribadah kepada Tuhan, keluarga yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka Anda sedang bersama-sama di hadapan Tuhan dan sesama menyatakan, "Aku akan mengikut Tuhan." Jika gagal, maka kita juga akan gagal membawa keluarga kita. Jika kita merencanakan, bahkan yang ketiga ini adalah sebuah doa. Satu doa di hadapan Tuhan. "Tuhan, di hadapanmu aku berdoa. Aku mempersembahkan keluargaku. Aku mempersembahkan diriku dan anak-anakku. Satu persatu kami berjanji akan mendidik mereka dengan firman Tuhan. Mengajarkan mereka dengan nilai-nilai Kristen. Aku akan membimbing mereka memiliki kehidupan moral yang baik. Aku akan mencontohkan kepada mereka sebagai seorang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Seorang anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan." Sebuah doa, sebuah deklarasi, sebuah kesaksian di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dari 3 konteks, dari 3 pelajaran di atas. Pelajaran dari jemaat yang menitipkan anak, yang ingin supaya anaknya mendapatkan tempat yang baik ketika mereka pindah ke kota lain. Yang kedua, dari tradisi bangsa Yahudi, ketika mereka dari umur 1 sampai 12 mendidik anak. Kemudian dari perkataan Yosua, pengajaran Alkitab, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa fungsi keluarga yang Allah berikan kepada kita tidak hanya mencukupkan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik penting, pakaian, makanan, rumah, sandang, pangan itu penting. Tidak hanya mencukupkan pendidikan. Saudara, saya sangat senang karena anak-anak Tuhan memilih sekolah terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Ini akan menciptakan anak-anak Tuhan yang pinter, anak-anak Tuhan yang memiliki pemikiran yang cerdas. Tapi saudara sekalian, pakaian, makanan yang cukup, pikiran yang cerdas saja tidak cukup. Hatinya harus dididik dan dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan dengan tegas memperingatkan saudara dan saya sekali lagi. Jangan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani anak kita. Jangan hanya memperhatikan kebutuhan pendidikan anak kita. Kita harus lebih mementingkan kebutuhan rohani,
pertumbuhan iman, supaya kita yakin anak-anak kita dibesarkan secara Kristen, kelak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk mewariskan iman, untuk mendidik anak-anak kita, salah satu caranya adalah melalui topik yang kita pelajari hari ini, yaitu melalui apa yang disebut dengan mezbah keluarga. Saudara, apa itu mezbah? Mezbah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada korban, kemudian ada Allah, kemudian ada saya. Jadi di mezbah saya membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah, dan itulah mezbah. Bagi orang perjanjian lama, korbannya itu adalah binatang sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian korban itu merupakan hasil bumi yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu ritual, itu fisik yang kelihatan. Tapi sebenarnya mezbah itu apa? Secara implisit, makna yang terkandung di dalam sebuah mezbah. Ketika orang Israel membawa korban kepada Tuhan, mezbah itu mengandung 3 nilai yang sangat penting. Yang pertama, mezbah adalah sebuah penjumpaan. Mezbah adalah tempat manusia berjumpa dengan Allah secara pribadi. Saudara sekalian, ketika seseorang bertemu dengan Allah, ketika orang merasakan kehadiran Allah, tidak mungkin hidupnya tidak berubah. Ketika orang merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya, tidak mungkin hidupnya biasa-biasa saja. Saudara, kalau bertemu dengan seorang penting saja, saudara pasti minta difoto, saudara sekalian ya. Kemudian setelah difoto, dalam waktu 2 menit sudah beredar di seluruh dunia melalui WhatsApp saudara. Hidup saudara sudah berubah. Saudara ketemu selebriti, foto ya. Jarang ketemu pendeta minta foto bersama, saudara sekalian ya. Ya bukan curcol, saudara sekalian. Tapi menunjukkan bahwa kalau kita ketemu seseorang yang penting, hidup kita berubah. Apalagi bertemu dengan Allah. Jadi mezbah adalah sebuah tempat kita mengalami perubahan yang hakiki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mezbah bukan hanya perjumpaan. Mezbah adalah sebuah tempat pemulihan. Apa artinya kita membawa korban? Kita membawa korban bukan untuk menyuap Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi korban itu adalah sebuah lambang perdamaian kita dengan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan korban, maka Allah melihat korban kita, lalu Allah mengampuni dosa kita. Relasi kita dengan Allah dipulihkan kembali. Jadi mezbah adalah satu tempat di mana kita mengalami pemulihan batin kita. Hati kita kembali disucikan, jiwa kita kembali dikuduskan, hidup kita kembali mendapatkan semangat dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, mezbah itu adalah lambang sebuah berkat. Lambang sebuah berkat. Kita bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengampuni kita. Kita pulang, tidak tangan kosong. Tuhan beri kita berkat. Saudara, kalau ketemu Pak Jokowi, saudara mau minta apa? Sepeda, saudara sekalian. Sepeda. Saudara, kalau ketemu Tuhan, sepeda dong Tuhan. Enggak, saudara sekalian. Saudara, setiap kali kita ketemu Tuhan, Alkitab mengatakan Allah kita itu adalah Allah yang murah hati, penuh berkat, penuh kekayaan. Dan Allah tidak akan membiarkan kita pergi dengan tangan kosong, dengan hati yang kosong. Setiap kali kita mengalami penjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pemulihan, hati kita, batin kita dipulihkan, dan kita pergi, Tuhan titipkan dengan berkat. Berkat untuk kita nikmati, dan lebih penting berkat untuk kita bagikan dan sharingkan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, dengan konsep itu kita pelajari mezbah keluarga. Mezbah keluarga adalah ada keluarga, kemudian ada Allah, dan ada saya. Ketika saya mengadakan mezbah keluarga, maka saya membawa keluarga saya ke hadapan Tuhan. Bukan untuk dikorbankan, tapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Dengan 3 konsep itu tadi. Keluarga kami mengalami penjumpaan dengan Tuhan.
Saudara bayangkan keluarga kita secara rutin bersama-sama, ayah, ibu, anak, cucu bersama-sama mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ada relasi anggota keluarga yang tidak baik dengan Tuhan dipulihkan, diampuni. Ada relasi dengan sesama anggota keluarga mengalami masalah, konflik, dipulihkan di hadapan Tuhan. Percayalah saudara sekalian, ketika Tuhan hadir, di sana ada pengampunan, di sana ada pemulihan, dan di sana ada kebangunan rohani. Dan yang ketiga, ketika kita membawa keluarga kita sebagai sebuah mezbah di hadapan Tuhan untuk dipersembahkan, maka Tuhan akan menitipkan berkat-berkat rohani. Tuhan tidak akan membiarkan keluarga kita bubar begitu saja tanpa berkat. Dan saya percaya hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ini adalah mezbah Tuhan. Dan ini adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Dan ini adalah tempat kita mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak membawa kambing, kita tidak membawa domba. Tapi hari ini kita membawa hati kita kepada Tuhan. Ada saya, ada hati saya persembahkan kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan di mezbah ini, di rumah Tuhan ini, saya ingin dipulihkan, saya ingin diampuni, saya ingin dikuatkan, dan saya ingin diberkati. Saudara sekalian, setiap kali setelah kita masuk ke dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengalami penjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan, seharusnya kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita pulang tanpa terlebih dahulu memberkati kita. Saudara, itulah pentingnya mezbah keluarga. Mezbah keluarga adalah satu pengakuan bahwa Tuhan, keluargaku membutuhkan Engkau. Tuhan, keluargaku sangat berharga. Oleh sebab itu aku persembahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, kita tahu dunia hari ini adalah dunia yang jahat. Dunia yang penuh bahaya. Bukan hanya karena pandemi COVID, tapi yang lebih bahaya adalah siasat dari si jahat yang tidak kelihatan. Ada konsep-konsep nilai duniawi yang terus dibombardir masuk ke dalam pikiran kita, termasuk pikiran anak-anak kita. Saudara, ketika saya merenungkan generasi berikut anak-anak kita, mereka akan mengalami peperangan luar biasa, peperangan ideologi, peperangan konsep nilai, peperangan worldview yang luar biasa. Dunia akan semakin sekuler, dunia akan semakin berdosa, dan konsep nilai ini akan semakin mempengaruhi anak cucu kita. Belum lagi godaan-godaan dosa yang nyata di dalam kehidupan kita. Sangat menarik. Dengan kata lain, saudara sekalian, hari ini dunia mempertontonkan kepada kita segala macam dosa dan kejahatan. Mulai dari kekerasan, ketidakadilan, ketidaksucian, kebencian, balas dendam. Dan itulah yang dipertontonkan oleh dunia kita. Dan itulah yang kita saksikan keluar dari rumah, buka televisi, mendengar, lihat WA. Semua itu adalah cerita-cerita seperti ini. Saudara, apa itu mezbah keluarga? Mezbah keluarga itu adalah satu tempat kita melawan arus dunia. Ketika arus dunia sedang memberikan kepada kita berita-berita negatif, maka di mezbah keluarga, kita bersama dengan keluarga datang kepada Tuhan, mempertontonkan kasih sorgawi, mempertontonkan pengampunan, mempertontonkan kasih dan berkat sorgawi dari Allah. Oleh sebab itu, ada ahli mengatakan mezbah keluarga itu seperti sebuah alat peraga. Mezbah keluarga adalah alat peraga, di mana orang yang ada di dalam keluarga itu melihat dengan jelas bagaimana papa beribadah, bagaimana mama beribadah, bagaimana koko, kakak, adik, kakek, nenek, semua beribadah.
Dan kalau alat peraga itu dilihat sehari, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu akan melekat di dalam hati pikiran mereka. Setiap minggu ada peragaan beribadah kepada Tuhan. Ada peragaan penjumpaan dengan Allah. Ada peragaan pemulihan dan berkat dari Allah. Itu akan dengan kuat terukir di dalam hati anak cucu kita. Alat peraga yang secara kuat melekat, mereka tutup mata, alat peraga itu keluar. Di keluargaku ada penjumpaan pribadi dengan Allah. Dan mesbah keluarga itu adalah sebuah wadah untuk mewariskan iman kepada anak cucu kita. Oleh sebab itu, jika kita dengan rutin mengajarkan firman Tuhan kepada anak melalui mesbah keluarga, membicarakan konsep nilai kekristenan, memperagakan kasih Kristen, pengampunan Kristen, pemulihan di dalam Kristus, pengampunan, maka itu semua akan seperti kebenaran-kebenaran yang terpatri, terukir kuat di dalam hati dan batin setiap anggota keluarga kita. Sesuatu yang terukir, terpatri, tidak gampang dihapus. Bahkan boleh dikatakan tidak akan terhapuskan. Selama dia masih memiliki jiwa, hati, dan batin, di sanalah akan terukir kebenaran Tuhan, konsep nilai Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Semua itu ada di dalam dirinya. Seorang jemaat pernah ngobrol dengan saya. Dia mengutus anaknya, mengirim anaknya belajar di tempat yang jauh di ujung dunia sana. Benar-benar ujung dunia, saudara sekalian, ya. Karena dia sana bangun, di kita sini tidur. Kita tidur di sini, dia sana. Itu beda ujung, saudara sekalian. Saya tanya, kamu khawatir tidak? Dia bilang pertama sih khawatir. Tapi setelah saya doakan, saya renungkan di hadapan Tuhan, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena dari kecil, saya sudah mengukir firman dan kebenaran Tuhan di dalam hatinya. Selama hatinya ada ukiran kebenaran Tuhan, dia tidak akan lari kemana-mana. Karena kebenaran Tuhan akan menuntun mereka. Saudara, saya sering cerita, saya lahir dari keluarga kecil, saudara sekalian. Cuma 11 bersaudara. Di antara 11 saudara, 5 laki-laki. Ya, 5-5-nya pendeta, 5-5-nya fumuse. Satu kali, papa saya sakit keras. Saya ingat waktu itu di Kucing. Papa saya habis operasi, umur 89 tahun, operasi usus besar, kanker. Nggak bangun-bangun. Ketika dia berada di ICU, kami semua keluarga berkumpul. Mama juga kumpul, anak-anak, menantu sebagian kumpul. Ketika papa di ICU, kami udah capek menunggu, menanti yang nggak ada kabar ya. Kemudian kami berlima, ya 5 fumuse mengadakan rapat, saudara sekalian, rapat keluarga. Kami duduk ngobrol sambil minum kopi, ya nggak merokok, saudara sekalian, sambil minum kopi. Kemudian kami ngobrol, cerita. Salah satu koko saya tanya, apa ya yang terpenting yang papa dan mama wariskan kepada kita? Apa ya yang terpenting yang papa dan mama wariskan kepada kita? Kami jawab, bukan harta yang jelas, papa enggak ada harta. Tapi kami dengan bangga mengatakan, iman, kebenaran, kehidupan yang saleh. Dan itu papa dan mama buktikan di dalam kehidupan nyatanya. Dari kecil, kami sudah dididik untuk kumpul membaca Alkitab bersama. Dari kecil, kami sudah dididik. Kita harus hidup sesuai dengan kejujuran, kebenaran. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri. Papa hidupnya benar-benar. Ya dia tidak sempurna ya, kalau sempurna malaikat. Ada dosa sih. Tapi sedapat mungkin dia hidup konsisten dengan imannya. Akhirnya kami berlima sepakat. Yang paling penting yang papa wariskan, yang mama wariskan,
Itu adalah iman yang terpatri, yang terukir dengan keras, kuat di dalam hati kami. Dan itu menjadi warisan yang paling penting. Saudara bisa mewariskan banyak harta kepada anak. Saudara bisa mewariskan banyak rumah, banyak kekayaan. Itu penting. Tapi itu bisa hilang. Tapi satu yang tidak bisa hilang, yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, adalah iman, kebenaran, firman Tuhan yang terukir keras di dalam hati mereka. Doa saya ketika anak-anak kami dua berdiskusi, apa ya yang papa, mama, dedi, mami wariskan kepada kita. Saya berdoa mereka juga katakan, iman di dalam Tuhan. Saya juga berdoa supaya saudara juga memiliki doa seperti ini. Apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita yang paling penting? Iman yang terukir di dalam hati. Saudara, dengan mengingat semua itu, dengan menyetujui semua itu, saya mengajak saudara sekalian untuk memulai. Kalau saudara sudah melakukan ini secara rutin, saya bersyukur dan berterima kasih untuk saudara. Tapi kalau saudara belum memulai, maka hari ini ketika kita akan merayakan ulang tahun ke-30 GKY Puri Indah, salah satu kado yang paling menyenangkan hati Tuhan, saya kira adalah ketika jemaat-jemaat Tuhan bertekad di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku dan seisi rumahku, aku akan setia dan terus melayani Tuhan. Dan mari kita memulai kalau kita belum memulai. Dan mari kita pertahankan mesbah keluarga. Selalu berkumpul bersama berdoa secara rutin untuk mewariskan iman kita. Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah pertanyaan-pertanyaan praktis. Bagaimana memulai? Untuk memulai sebuah mesbah keluarga, kita harus punya tekad. Tekad itu harus dari pemimpin keluarga. Oleh sebab itu Alkitab selalu menekankan, seperti Kristus adalah kepala gereja, demikianlah suami adalah kepala rumah tangga. Saudara, kalau kepala rumah tangga saudara diberikan mandat dan diberikan kuasa untuk memimpin keluarga, harus ada tekad, kemudian harus ada usaha. Kepala keluarga yang harus mengambil inisiatif, mengumpulkan anggota keluarga, kemudian bersama tentukan waktu yang tetap. Jadi harus disiplin, saudara sekalian. Kalau ada yang tidak disiplin, harus berani menegur. Saudara, dalam pengalaman saya menggembalakan jemaat ketika kami mengadakan gerakan mesbah keluarga, siapa yang paling disiplin? Siapa yang paling tidak disiplin, saudara sekalian? Saya percaya saudara bisa menebak. Yang paling tidak disiplin adalah kepala keluarga. Artinya kita-kita yang ada di dalam ruangan ini, kita rata-rata kepala keluarga, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau kita ingin seperti Yosua, seperti keluarga Musa, seperti keluarga Samuel, seperti keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus, maka kita harus berani disiplin, menegur. Dan apa yang kita lakukan? Ketika kita berkumpul dalam mesbah keluarga, kita doa bersama. Kita baca Alkitab bersama, nyanyi bersama, sharing firman Tuhan bersama. Saudara, kadang-kadang kagok ya. Tapi kalau kita punya tekad, kagok itu bukan alasan. Tekad itu bisa mengalahkan kagok. Tekad itu bisa mengalahkan enggan. Tekad itu bisa mengalahkan kemalasan. Tekad itu bisa mengalahkan film drama Korea. Tekad itu bisa mengalahkan acara sepak bola. Tekad itu adalah satu keinginan yang tulus, yang bulat di hadapan Tuhan untuk mempersembahkan keluarga. Saudara, kalau kita mulai, mungkin tidak bisa lancar. Saudara, tidak bisa seperti di dalam gereja, duduk tenang, diam, saudara sekalian. Tidak. Saya ingat ketika anak kami masih kecil, saudara sekalian. Kami adakan mesbah keluarga. Anak kami masih kecil, saya suami istri pegang tangan, anak di dalam, saudara sekalian. Ya, kalau enggak habis doa mereka sudah di mana-mana mungkin ya, anak di dalam, saudara sekalian. Kemudian kami berdoa, doa nyanyi lagu anak-anak, doa seperti doa anak-anak, ya, satu kali, saudara sekalian. Ketika anak kami masih kecil, baru belajar ngomong lagi ceria-ceria, suka itu, saudara sekalian, suka apa?
suka apa itu namanya apa? Iseng ngomong ya. Nah, ketika saya berdoa, mari kita berdoa, akhirnya tutup mata ya ketika berdoa. Tuhan Yesus, mereka bilang Tuhan Yesus, saya bilang kami datang. Anak saya bilang tidak bilang kami datang. Anak saya ngomong apa? Datang lagi. Akhirnya Mesbah Keluarga itu ketawa saudara sekalian ya. Ketawa, mau mulai lagi, ketawa lagi saudara sekalian. Tapi saya percaya Tuhan tahu isi hati kami. Jadi Mesbah Keluarga itu tidak kagok. Mesbah Keluarga adalah satu tempat yang fun, yang menyenangkan. Sampai anak-anak kami dewasa. Ketika kami berkumpul di ranjang bersama tiap malam berdoa, saudara sekalian. Kami giliran berdoa. Ada anak tertentu, kalau sekali ketawa itu nggak bisa berhenti, saudara sekalian. Dia lagi doa, tiba-tiba teringat sesuatu, dia ketawa sampai ya. Akhirnya kita satu keluarga ketawa gitu ya, saudara sekalian. Saya kira Tuhan tidak turunkan kilat dari langit. Brum, ini keluarga pendeta kurang ajar, saudara sekalian. Tapi saya merasakan, ketika kami berkumpul ketawa bersama, menangis bersama, belajar firman Tuhan bersama, berdoa bersama. Disitulah kami merasakan kami saling memiliki, kami saling menguatkan, dan kami tampil apa adanya bersama dengan keluarga. Saudara, itulah yang kita lakukan. Ada waktu yang tetap, ada waktu yang khusus. Kalau tidak tiap malam, 1 minggu sekali, kita berkumpul bersama, mulai dari doa, belajar Alkitab bersama. Saudara sekalian, sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Maka gereja kita memutuskan nanti tanggal 7 Oktober hari Kamis pukul 19.30. Kita mengharapkan semua jemaat yang ada di dalam GKI Puri Indah, masing-masing kepala keluarga mengumpulkan anggota keluarganya dan mengadakan mesbah keluarga hari Kamis tanggal 7 Oktober pukul 19.30. Kalau saudara sudah punya acara, ganti hari yang lain. Tapi kalau bisa, korbankan acara lain demi mesbah keluarga ini. Saudara tanya bagaimana memulai. Saudara nggak usah khawatir. Rekan-rekan hamba Tuhan sudah menyiapkan 2 set, 2 jenis mesbah keluarga. Yang saudara tinggal unduh dan besok akan dikirim kepada saudara. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama untuk anak-anak yang masih batita sampai SD. Kelompok kedua adalah untuk yang sudah ada remaja ke atas. Saudara tidak tahu bagaimana memulai. Tidak usah tahu. Saudara tinggal punya tekad. Ambil dari bahan yang sudah disiapkan oleh gereja. Tinggal baca, ikutin. Doa ya doa, nyanyi ya nyanyi. Baca Alkitab ya baca Alkitab. Dan saudara tiba-tiba bisa jadi pengkhotbah. Karena khotbah sudah ada di dalam saudara sekalian. Ya. Saudara sekalian, mari kita mulai. Kalau kita tidak mulai, keluarga kita tidak pernah ada mesbah keluarga. Bukankah perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Perjalanan kehidupan keluarga saudara mengiring Tuhan. Dimulai dengan mesbah keluarga pertama tanggal 7 Oktober nanti. Dan selanjutnya kita doakan. Doakan mohon Tuhan menjaga family altar, mesbah keluarga kita. Terakhir saya tahu banyak jemaat berkata kepada saya, Musa, sudah terlambat karena anak-anak saya sudah besar, sudah pada pergi. Tinggal berdua, saya pandang kamu, kamu pandang saya. Empty nest. Saudara, tidak ada kata terlambat. Kalau saudara masih keluarga lengkap, bersyukur mulailah. Tapi kalau keluarga saudara, anak-anak sudah pencar kemana-mana. Saudara sebagai kakek, sebagai nenek, saudara diberikan wibawa khusus dari Allah. Perintahkan anak-anakmu. Ingatkan. Dalam hal ini saya anjurkan kalian dari orang tua yang cerewet. Cerewet sedikit. Ingatkan terus. Sudah mesbah keluarga belum? Sudah mesbah keluarga belum? Ingatkan lagi. Sudah mesbah keluarga belum? Kalau mereka belum mesbah keluarga, kalian bapak ibu yang sudah senior, kumpulkan anak-anak cucu. Satu keluarga, mulai dari 1 bulan sekali. Kemudian 1 minggu sekali. Saudara sekalian, saya berkata, kalau kita mau cari alasan, alasannya 1000.
Tapi kalau kita mau cari alasan untuk memulai, cuma satu, tekad hati kita. Kita ingin mempersembahkan keluarga kita kepada Tuhan, mewariskan iman kepada generasi-generasi penerus kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Allah menolong kami, supaya kami seperti Yosua, seperti anak-anak umat-umat Tuhan yang cinta Tuhan, yang tidak ingin keluarganya berantakan, tapi ingin keluarganya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan dari anak-anak kami kecil, kami didik mereka, kami ukir di dalam hati mereka dengan firman dan kebenaran Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, GKY Puri Indah terdiri dari keluarga demi keluarga. Kita berharap bahwa kita boleh bertumbuh bersama, sehingga kita bisa menjadi keluarga-keluarga juga yang bertumbuh bersama. Orang tua, anak-anak, bahkan sampai mantu dan cucu, bersama-sama menjadi murid-murid Kristus. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, judulnya Kita. Mengiringi persembahan pada saat ini, dan berharap minggu depan saudara sekalian bisa hafal lagunya. Kita bisa menyanyi dengan penuh sukacita ketika kita merayakan ulang tahun gereja kita. Musim bersama, bersyukur kita selalu sehati. Dalam pergumulan, di setiap rintangan, tak pernah kita ditinggalkan. Kitalah gereja sungguh yang jelas terlihat, pelita dalam kegelapan. Kini ada Tuhan menyapa, memanggil kita menjadi murid-Nya, bertekun di dalam doa dan belajar firman-Nya, hingga nanti kita semua beroleh pengenalan akan Dia, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Kita telah lalui musim-musim bersama, bersyukur kita selalu sehati. Dalam pergumulan, di setiap rintangan, tak pernah kita ditinggalkan. Kitalah gereja dulu yang jelas terlihat, pelita dalam kegelapan. Kini ada Tuhan menyapa, memanggil kita menjadi murid-Nya, bertekun di dalam doa dan belajar firman-Nya, hingga nanti kita
Bapa di surga, kami rindu kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memperkenan hati-Mu. Anak-anak-Mu yang berbuah dan bahkan beratus-ratus kali lipat. Karena kami mau mendelegasikan, kami mau mewariskan iman percaya yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada generasi-generasi berikutnya. Kami percaya perjalanan iman kami ditopang oleh Tuhan, perjalanan keluarga ditopang oleh Tuhan. Melalui setiap tantangan, pergumulan, rintangan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami mempunyai hati menyerahkan diri kami sendiri, menyerahkan seluruh keluarga kami, supaya semuanya Tuhan yang bekerja untuk membangun, menenun, dan membuat hal-hal yang baik terjadi atas keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani hari ini. Paduan Suara Sanctus yang hari ini membuat suasana yang sungguh luar biasa. Kita merasakan Tuhan menyertai kita melalui puji-pujian dan juga melalui doa kita bersama. Kita bersyukur minggu depan kita akan merayakan HUT ke-30. Saya juga secara pribadi bersyukur, hari ini persis 1 tahun saya menjadi gembala GKY Puri Indah. Tahun lalu, tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober, hari ini 3 Oktober, minggu pertama saya dilantik menjadi gembala GKY Puri Indah. Dan saya sungguh bersyukur, satu keluarga besar gereja yang sungguh luar biasa indah. Majelis, pengurus, jemaat, semuanya baik-baik. Saya cuma minta maaf, saya harus tanya nama saudara berulang kali. Karena saudara ganti masker. Kalau saudara tidak ganti masker, saya bisa ingat saudara. Ya, jadi sudah ganti masker, saya sudah lupa. Ya, minta maaf kalau saya ketemu, saya tanya nama lagi. Ya, saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan dan juga mengajak saudara untuk kembali kepada gereja. Ya, minggu depan kita akan merayakan hari ulang tahun ke-30, 30 tahun Allah memberkati kita. Allah mengutus begitu banyak orang melayani bersama dengan kita dan memimpin bersama dengan kita. Hari ini kita akan menyaksikan kesaksian dari 2 rekan kita yang berpuluh-puluh tahun melayani dengan setia, menjadi pemimpin di dalam gereja kita. Dan kita mendengarkan bagaimana mereka men-sharingkan berkat mereka melalui GKY Puri Indah. Mari kita saksikan bersama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sungguh perjalanan yang sangat panjang untuk saya ceritakan. Pada awal saya ditempatkan Tuhan di gereja di Pos Puri Indah ini, saya merasa sukacita dan saya merasa memiliki pos ini. Tuhan kasih teman-teman sepelayanan yang mau kerja keras, sehati, dan semua saling bahu-membahu. Dan saya juga berterima kasih kepada suami saya yang mendukung pelayanan saya. Salah satu sukacita saya adalah melihat anak sekolah minggu mula-mula tetap setia, berjemaat, melayani di sini, bahkan saat ini melayani sebagai majelis Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Sungguh luar biasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sungguh, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan semangat saya untuk boleh melayani kembali. Akhir kata, selamat ulang tahun Gereja Kristus Yesus
Jemaat Puri Indah yang ke-30. Kiranya Tuhan terus pakai jemaat di sini untuk setia dan menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan oleh karena dalam perjalanan GKY Puri Indah selama 30 tahun, saya mengambil bagian selama 7 tahun. Dan di dalam 7 tahun itu, saya merasakan kekeluargaan dan penerimaan yang luar biasa dari hamba Tuhan, dari majelis, dan dari seluruh jemaat GKY Puri Indah. Dan terutama di masa 1 tahun terakhir pelayanan saya merasakan dukungan yang luar biasa dari jemaat, mendapatkan doa dan mendapatkan support. Dan saya berdoa kiranya GKY Puri Indah terus dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Allah di dunia ini. Selamat ulang tahun yang ke-30 GKY Puri Indah. Kiranya Tuhan yang terus memakai GKY Puri Indah menjadi berkat bagi Jakarta, bagi Pulau Nias, dan bagi Indonesia. God bless you. Rangkaian acara HUT ke-30 GKY Puri Indah. Sekali lagi saya ingatkan, hari Kamis, mari kita siapkan waktu pukul 19.30 kita mengadakan mesbah keluarga bersama. Bagi saudara yang menjadi yeye dan nai-nai, kumpulkan anak cucu bersama, satu momen yang indah. Ya, kalau tidak bisa ketemu fisik, ketemu melalui Zoom juga boleh. Satu waktu bersama kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa saudara mengambil bahannya. Bagi yang punya anak-anak dari Batita sampai SD, bisa mengambil bahan yang pertama. Kemudian bagi saudara yang punya anak, ya sudah tidak Batita dan SD lagi, bisa mengambil bahan kedua. Bahan akan dikirim melalui WA Group gereja kita. Minggu depan kita akan mengadakan kebaktian ucapan syukur 30 tahun GKY Puri Indah. Semua kebaktian akan digabung menjadi satu kebaktian. Ingat, minggu depan semua komisi, mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, kebaktian 1, 2, 3, 4, semuanya digabung menjadi satu, yaitu pukul 9 pagi. Cuma minggu depan pukul 9 pagi. Cultivating your inner life. Artinya menata kehidupan kerohanian kita. Supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengkhotbah adalah Ketua Sinode, Pendeta Yones Adri Hartopo. Minggu depan, tempat duduk akan dibuka untuk 200 orang. Saya undang saudara untuk hadir. Khusus kepada orang tua sekolah minggu. Sekolah minggu, anak-anak, waktu pujian di awal, silakan bawa mereka gabung bersama satu keluarga beribadah. Nanti waktu khotbah, silakan ikutin link tersendiri untuk anak-anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu akan membagikan link YouTube untuk cerita anak-anak sekolah minggu. Jadi orang remaja ke atas ikut bersama dengan Pendeta Yones Adri, anak-anak sekolah minggu dengan lause-lausenya, dengan acara-acaranya. Setelah khotbah selesai, balik lagi ke ruang bersama. Ya, jadi setelah khotbah saja bisa, nanti setelah khotbah, setelah dengar firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu gabung lagi bersama dengan keluarga, melanjutkan ibadah bersama sampai selesai. Kita juga berkumpul bersama tanggal 6 Oktober hari Rabu, pukul 19 sampai 20, ada kebaktian doa bersama dengan tema Anugerah Demi Anugerah. Yang akan menyampaikan khotbah adalah Pendeta Alex ya. Mari kita bersama saksikan tayangan tentang acara tanggal 6 Oktober nanti. Anugerah demi anugerah.
onsite di gedung gereja bersama berdoa pukul 7 malam. Kalau tidak, mengikuti dari channel YouTube gereja kita. Ruang tolong menolong diakonia, ada sebuah perusahaan multivitamin membutuhkan tenaga IT, ahli IT. Silakan menghubungi Pak Nawi untuk mendapatkan info yang lebih jelas. Ada kabar baik, dalam rangka memeriahkan HUT ke-30 GKY Puri Indah. Jemaat bisa mendapatkan hadiah menarik untuk 3 orang di Instagram gereja kita. Instagram GKY Puri Indah. Silakan cek ke Instagram @GKY_Puri untuk ikut langkah-langkahnya. Pemenang hadiah akan diumumkan dalam kebaktian umum tanggal 17 Oktober 2021. Semua jemaat mendapat peluang yang sama, termasuk saya sebagai gembala, ya. Berita Komisi Pasutri kembali mengadakan seminar Right to Fight, Right to Fail yang akan disampaikan oleh Pendeta Yung Tik Yuk pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober pukul 19 sampai selesai. Kami mengundang para pasutri untuk mengikuti bersama melalui Zoom. Silakan mendaftarkan diri melalui link WA atau menghubungi WA gereja. Kita juga mengucapkan selamat kepada saudara Dani Christopher Halim dan Felicia Asmin yang akan menerima pemberkatan nikah tanggal 10 Oktober di Grand Hyatt Hotel Jakarta. Kita dukung mereka di dalam doa, Tuhan memberkati keluarga baru yang dibentuk ini. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Ong King Siang umur 92 tahun pada hari Selasa 28 September. Bapak almarhum adalah suami dari Ibu Lim Afan. Jenazah sudah dimakamkan tanggal 1 Oktober. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Christopher Ang dan Ibu Daisy Natalia Setiadi yang tanggal 1 ditinggal oleh putri terkasih adik kita Kathleen Emery Ang yang berumur 6 tahun. Hari ini sudah dikremasi di Grand Heaven. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa bersama. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyelamatkan kami, tidak hanya untuk diselamatkan, tapi Engkau mengutus kami ke dalam dunia untuk melakukan perbuatan baik. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami keluarga-keluarga. Meskipun keluarga kami ada yang tidak sempurna, bahkan banyak sekali air mata dan penderitaan yang kami dapatkan dalam keluarga. Tapi semua itu ada kehendak Tuhan yang indah di dalamnya. Pada hari ini, Engkau mengajar kami untuk membawa keluarga kami dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah Tuhan. Di sana kami mengalami penjumpaan secara keluarga dengan Tuhan. Di sana kami mengalami pemulihan bersama Tuhan. Dan di sana kami pergi dengan membawa berkat surgawi. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga GKY Puri Indah. Ada sebagian yang hidup dalam sukacita, harmonis, indah, dan bahagia. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga seperti ini. Tuhan terus jaga dan pelihara mereka, supaya mereka tidak berhenti mengandalkan Tuhan, membawa sukacita surgawi, mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Ada keluarga-keluarga sedang menghadapi badai gelombang yang besar, bahkan di ambang perpecahan. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Allah Roh Kudus bekerja, mengunjungi, melawat keluarga mereka, menilik isi hati mereka, memulihkan mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan ketika mereka dengan sungguh-sungguh membawa lutut mereka, berdoa, dan menyerahkan keluarga mereka. Tuhan, Engkau akan bukakan jalan. Apakah itu gelombang karena masalah-masalah relasi, atau gelombang karena masalah-masalah ekonomi, kesehatan, semuanya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan gereja Tuhan, GKY Puri Indah, sebagai satu keluarga besar di hadapan Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita, menjadi murid sejati Yesus Kristus, membawa dampak, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今世直到永永远远. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.